Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya salah satu perwakilan dari kelompok 5 yang bernama Sonia Nur Alfulaili dengan NIM 236 yang akan menyampaikan beberapa materi dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen penjualan dan personal selling. Langsung saja, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sonia Nur Alfulaili, yang kedua ada Erda Nurlailia, dan yang terakhir ada Septian Dwi Firmansyah. Yang pertama akan membahas mengenai fungsi penjualan dalam pemasaran. Penjualan merupakan sebuah proses mengembangkan tim pemasaran, koordinasi, dan sekaligus penerapan teknik dalam sebuah bisnis. Penerapan tersebut dapat membantu sebuah perusahaan untuk mencapai target yang telah ditentukan, atau bahkan bisa juga untuk membantu perusahaan melampaui target tersebut. Nah, penerapan dari manajemen penjualan ini dapat mendorong kerjasama dari setiap personal dalam tim sales. Fungsi utama manajemen penjualan. Di sini ada 4 poin. Yang poin pertama adalah penetapan target. Sebenarnya penetapan target itu sangat dibutuhkan di dalam sebuah perusahaan karena fungsinya membantu penetapan target dalam sebuah pemasaran. Yang kedua ada perencanaan, penganggaran, dan pengorganisasian. Poin ini bisa membantu perusahaan untuk memilih dan untuk menggunakan strategi yang ada dalam melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ada implementasi. Nah, implementasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa strategi pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik. Dan yang terakhir ada kontrol dan evaluasi. Fungsi yang terakhir dapat membantu sebuah manajemen penjualan itu mengontrol serta mengevaluasi dari program yang sedang dijalankan atau yang sudah dijalankan. Jadi untuk melihat kesalahan apa saja dan dapat diperbaiki demi mencapai sebuah target. Next, di sini ada memahami kebutuhan armada penjualan yang diperlukan dalam pemasaran dan metode pengadaannya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, menentukan profil pribadi. Yang kedua, mereka pasti mencari seseorang itu langsung dari lapangan. Yang ketiga ada tes dan interview. Yang keempat, mencari sales yang selalu ingin sukses. Dan yang kelima ada proses seleksi. Yang pertama membahas mengenai menentukan profil pribadi. Penentuan tersebut dilakukan itu untuk mencari sesuai kriteria dari perusahaan. Jadi sebelum melakukan rekrutmen pasti ada yang namanya beberapa kandidat yang akan dijadikan sebagai sales. Hal tersebut dilakukan agar masuk dalam kriteria yang dicari oleh suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, cari mereka dari lapangan. Padahal hal tersebut merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengrekrutmen, karena mereka mengira kalau hanya mengandalkan situs lowongan pekerjaan, mungkin dari internet atau dari yang lain, kemudian kandidat-kandidat penjual terbaik itu akan berdatangan dengan sendirinya. Padahal itu tidak bisa hanya seperti itu. Kita harus mencari langsung dari atau mungkin langsung terjun di lapangan. Selanjutnya masuk ke tes dan interview. Nah, tes dan interview itu dilakukan untuk melakukan sebuah tes. Kita melihat kemampuan dasar seseorang, atau mungkin memahami masalah, memahami kepribadian, psikotes, sesuai kriteria atau tidak, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, mencari sales yang selalu ingin sukses. Di sini dikatakan jangan
jangan mempekerjakan orang kecuali mereka ingin selalu mencapai kesuksesan sepanjang hidupnya. Itu adalah hal penting, itu adalah kunci penting, karena jika kita merekrut seseorang yang ingin sukses di sepanjang hidupnya, pasti juga akan mendukung perusahaan tersebut untuk sukses. Dan yang terakhir ada proses seleksi. Jadi di dalam proses seleksi ini dilakukan setelah 4 poin tersebut. Nah, dalam menentukan sebuah rekrutmen dan menentukan kandidat yang pantas untuk diterima, itu akan dilakukan proses seleksi. Nah, apa saja proses seleksi tersebut? Tergantung dari perusahaannya masing-masing. Jadi setiap perusahaan itu pasti mempunyai proses seleksi tersendiri, kriteria seperti apa yang dibutuhkan di sebuah perusahaan tersebut. Jadi itu tadi beberapa penjelasan yang Sonia sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.